Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menyikapi Perjalanan Waktu. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Demikian, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan kalimat janganlah kamu bodoh. Artinya apa? Artinya sangat mungkin atau bisa saja kita bodoh. Bodoh dalam hal apa? Dalam mempergunakan waktu. Kalau jujur mengakui, kita telah melewati hari-hari yang ada dalam kebodohan. Keputusan, pilihan, atau tindakan kita bukan yang bijaksana, melainkan bodoh. Betul, saudara, karena kita tidak merenungkan dan menghayati yang namanya perjalanan waktu. Kita sibuk dari hari ke hari dengan kegiatan yang telah mengikat hidup kita, dan kita telah terperangkap dalam siklus kegiatan hidup serta segala tanggung jawab yang ada di dalamnya. Padahal, kalau kebodohan itu berlangsung terus dan kita merasa aman, itu berbahaya sekali. Berbahaya karena kita lupa bahwa kita ada di dalam perjalanan waktu. Kita kurang menghayati, bahkan mungkin juga tidak menghayati sama sekali. Dan sesungguhnya perjalanan waktu itu sangat berdampak dan mempengaruhi hidup kita. Tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan waktu, saudara, kecuali Tuhan. Seiring detak jantung kita, waktu terus berdetak dan berjalan secara tetap atau konstan. Kita diam, dia tetap jalan. Kita lari, dia tetap jalan. Kita jalan, dia juga jalan. Hebat sekali perjalanan waktu, dan hanya Tuhan yang bisa menghentikan. Bersyukur kalau Tuhan mengingatkan, menegur kita. Lalu kita bisa bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita yang ada di dalam perjalanan waktu itu bisa bersikap dengan bijaksana? Sebab walaupun kita sudah sungguh-sungguh dalam bergereja, berdoa, mencari Tuhan, seringkali kenyataan yang kita alami tidak berbeda dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Bahkan tidak jarang keadaan kita lebih terpuruk. Bisa kita merasa sudah memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi dibanding orang yang pelayanannya asal-asalan, keadaan kita sama dan tidak beda dengan mereka. Tahukah saudara bahwa keadaan seperti itu bisa membuat kita menjadi lemah? Dalam hati bukan tidak mungkin kita berkata, percumalah, sia-sia aku melakukan semua ini. Akhirnya mulai melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati
dan memuaskan daging. Seraya berkata, ternyata kok nggak apa-apa. Padahal itu penyimpangan, dan kalau itu terus-menerus dilakukan, maka akan merusak selera jiwa kita. Itu seperti candu yang membelenggu hidup dan membawa kita kepada kebinasaan. Sementara waktu terus berjalan, kita menjadi semakin tua dan semakin sulit berubah. Maka Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Matius 18 ayat 13. Anak kecil yang dimaksud di sini adalah paidion, yaitu anak usia 7-14 tahun. Ini usia efektif bagi anak untuk dididik atau dibentuk. Dengan kata lain, kalau orang masih muda, apalagi kanak-kanak, itu lebih mudah berubah. Jadi, yang Tuhan mau, pertobatan kita itu seperti anak usia 7-14 tahun, paidion. Kalau tidak, kita tidak bisa masuk kerajaan surga. Maka saudara, kita harus tekun dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita harus terus berjuang untuk hidup suci, hidup bertanggung jawab, dan mengarahkan hati kita ke LB3, langit baru dan bumi baru. Yang penting dari hari ke hari semua bisa kita lewati. Prinsip hidup kita asal ada makanan dan pakaian cukup. 1 Timotius 6 ayat 8. Hal itu bukan berarti kita tidak boleh atau tidak bisa punya rumah mewah atau mobil mewah, jalan-jalan ke tempat jauh. Bukan begitu. Tentu kalau Tuhan berkati, kita bisa beli barang bagus yang harga mahal, bisa wisata di tempat yang jauh sesuai bagian kita. Tetapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Sederhana. Dan inilah sesungguhnya prinsip hidup kekristenan, yaitu 1, hidup kudus. Saudara, kalau sejak muda kita selalu turuti dan puaskan kedagingan kita, setelah tua kita sulit untuk hidup kudus. Oleh sebab itu, kita harus tetap hidup di dalam integritas. 2, fokus ke langit baru, bumi baru. Sebab dunia bukan rumah kita. 3, hidup bertanggung jawab. Kita maksimalkan potensi untuk mengabdi kepada Tuhan. Begitu maksudnya. Satu hal saudara, kalau kita tidak menyikapi perjalanan waktu dengan benar, yaitu terus mengalami perubahan di dalam Kristus untuk menjadi semakin berkenan kepadanya, kita pasti akan menyesal. Apalagi kalau kita menyadarinya saat di ujung maut, bahwa hidup ini begitu singkat jika dibandingkan kekekalan, hanya 70, 80, bahkan 100 tahun. Oh, sama sekali tidak ada artinya. Sayangnya, tidak banyak yang memikirkan hal ini. Diajak bicara soal langit baru bumi baru atau kerajaan surga yang akan datang, tidak suka, bahkan ada yang menolak, dianggap tidak realistis, aneh. Tetapi kalau sudah di ujung maut, orang baru sadar betapa mengerikan perjalanan waktu. Kita bisa membuktikan suatu hari ketika ada di ujung maut, kita akan merasakan betapa cepat waktu berlalu. Jadi saudara, jangan sampai kelak kita kecewa. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk bersikap benar terhadap perjalanan waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.